juri OSN tingkat nasional. Nah, terus pernah juga menjadi lulusan terbaik S2 Universitas Indonesia. Itu adalah tutor matematika kita ya. Lalu tutor fisika kita itu adalah lulusan Itali. Nah, ada juga tutor sejarah yang juga merupakan lulusan terbaik dari S2 Universitas Indonesia. Oke. Nah, produk kedua adalah Edbook. Edbook ini itu adalah fasilitas berupa ringkasan materi dan pembahasan soal yang bisa teman-teman download dalam format PDF untuk belajar di rumah. Lalu yang ketiga adalah EdChat. Kalau di EdChat, teman-teman nanti bisa berdiskusi melalui pesan online dengan tutor-tutor edsan.id. Dan yang terakhir adalah EdSam. Kalau di EdSam, nanti teman-teman bisa mengikuti TO online di websitenya edsan.id gitu. Namun untuk saat ini memang fasilitas yang baru bisa teman-teman akses adalah EdPlay. Nah, untuk ketiga produk lainnya itu masih dalam tahap pengembangan. Oke, karena di sini teman-teman semua fokus untuk persiapan SBMPTN ya. Nah, untuk SBMPTN, teman-teman bisa menikmati 4.000 video yang tersedia di website edsan.id atau di layanan EdPlay-nya. Video-video ini terdiri atas materi SBMPTN dan pembahasan soal SBMPTN, SIMAK UI, dan UM-UGM. Nah, soal-soal ini disajikan dalam format yang menarik dan mudah dimengerti untuk teman-teman. EdPlay nantinya tuh akan ada untuk beberapa jenjang, ada SD, SMP, SMA, SBMPTN, hingga ujian persiapan S2 spesialis CPNS. Namun untuk saat ini memang baru tersedia video-video di tingkat SMA dan SBMPTN. Jadi kalau teman-teman punya adik di tingkat SD dan SMP, harap bersabar dulu karena memang videonya masih dalam tahap pengerjaan. Oke. Kemudian untuk teman-teman yang ingin belajar bersama Edsan nih, gimana caranya? Oke ya. Jadi teman-teman dapat meluncur ke website edsan.id dan mendaftar secara gratis. Nah, coba di sini kakak akan tunjukkan ya websitenya. Oke, kelihatan ya? Jadi teman-teman bisa ketikkan edsan.id di halaman HTML-nya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi di sini tampilan awalnya seperti ini nih. Nih ya. Nah, seperti itu. Lalu teman-teman bisa pilih apply. Lalu untuk jenjang SBMPTN, pilih SBMPTN dan ujian mandiri. Nah, di sini ada dua kategori ya, kelas saintek dan kelas sosum, bisa dipilih. Nah, di sini ada beberapa mata pelajaran. Misalnya kakak buka yang biologi nih. Biologi, oke. Di sini kakak pilih ada beberapa pembelajaran nih, ada substansi genetik misalnya. Nah, di sini adalah video-video yang sudah tersedia. Nah, untuk mengakses video-video ini, teman-teman bisa, khusus untuk peserta webinar, itu bisa berlangganan secara gratis dulu, selama 7 hari. Jadi boleh klik langganan. Oke. Kemudian pilih jenjang. Boleh pilih SBMPTN dan ujian mandirinya. Lalu pilih paketnya. Nah, di sini karena kakak sudah login duluan ya, jadi ini sudah ada. Nanti di sini pada kolom bayarnya pakai apa itu ada pilihan uji coba atau trialnya dulu. Jadi teman-teman tinggal pilih, lalu tinggal nanti dilanjutkan. Seperti itu ya. Oke. Tuh. Nah, mudah-mudahan jelas ya. Kemudian, seperti yang teman-teman ketahui, pada hari ini kita memiliki 2 orang pembicara yang akan memberikan kita informasi mengenai jurusan psikologi dan jurusan kedokteran. Sedikit mengenai rundown acara pada hari ini. Narasumber kita dulu ya. Untuk narasumber kita,
yang akan menjelaskan kepada kita, berbagi informasi kepada kita mengenai jurusan psikologi, ada Kakak Raisatu Umami, SPSI, MPSI Psikolog. Nah, sedikit Kakak informasikan mengenai latar belakang Kakak ini. Kakak Raisa itu telah menamatkan jurusan S1-nya di jurusan Psikologi Universitas Indonesia. Kemudian juga telah menyelesaikan S2-nya dengan konsentrasi ilmu Master Psikologi Klinis Dewasa. Saat ini Kakak Raisa itu bekerja sebagai psikolog yang praktik di Klinik Satelit Universitas Indonesia dan juga bekerja sebagai seorang dosen, Kak Raisa. Nah, Kak Raisa ini itu pernah mengikuti International Conference yaitu DGPPN pada tahun 2018 yang diselenggarakan di Berlin, Jerman. Ya, kemudian juga pernah mengikuti World Association for Psychosocial Rehabilitation yang dilaksanakan pada tahun 2015 di Korea Selatan, di Seoul ya. Nah, kemudian yang akan dijelaskan kepada kita mengenai jurusan kedokteran adalah Kakak Fona Corina. Kakak Fona Corina ya. Kakak Fona Corina ini merupakan seorang dokter muda dan juga telah menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, saat ini sedang menyelesaikan program pendidikan profesi dokter atau sedang koas ya di RSCM Jakarta. Nah, Kakak Fona itu pernah mengikuti oral presenter pada World Congress on Controversies in Obstetrics di Paris, Prancis pada tahun 2019. Lalu sedikit kakak informasikan prestasi dari Kakak Fona ini menarik sekali ya, merupakan penerima beasiswa pertukaran pelajar program Half Minor ke Leiden University di Belanda. Nah, juga merupakan meraih peringkat 6 IPK tertinggi di FKUI. Nah, jadi kakak ini menyelesaikan program studinya dengan status cum laude, sangat memuaskan. Nah, seperti itu ya. Menarik sekali ya pembicara-pembicara kita. Nah, jadi rundown acara pada hari ini itu adalah perkenalan mengenai SMDR dari kakak sendiri, Kak Husna, sebagai moderator. Kemudian setelah ini kita akan mendengarkan presentasi dari Kak Raisa yang akan memberikan kita informasi mengenai jurusan psikologi. Jadi teman-teman dapat informasi itu mengenai gimana seluk-beluk kuliah di psikologi. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi oleh Kakak Fona. Kakak Fona akan menginformasikan tentang Fakultas Kedokteran kepada kita. Lalu setelah itu kakak akan membuka sesi tanya jawab ya. Jadi teman-teman bisa bertanya melalui pesan chat. Oke? Nanti kakak akan bacakan pertanyaannya. Nah, di sini untuk kenyamanan webinar kita kali ini, kakak berharap untuk teman-teman mute dulu audionya dan jangan mencoret-coret layar ya. Dimohon kooperatifnya dari teman-teman. Jadi kalau seandainya ada yang tidak kooperatif, mohon maaf sekali. Mungkin kakak akan keluarkan dari webinar kali ini. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, kita serahkan kepada Kak Raisa. Silakan Kak Raisa menyampaikan materi mengenai psikologi. Oke, terima kasih banget Kak Husna. Suara saya terdengar Kak dengan jelas? Suara saya jelas Kak? Halo? Jelas Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Husna. Jadi teman-teman halo, selamat pagi, salam kenal semuanya. Nama saya Raisa. Tadi sudah diperkenalkan ya lebih dahulu oleh Kak Husna. Jadi hari ini saya akan membawa teman-teman semua untuk mengenal lebih dekat ya apa sih jurusan psikologi itu, gitu ya. Saya seorang dosen dan psikolog, saya praktik di UI. Jadi mungkin gitu ya, yang akan saya presentasikan arahnya nanti kalau ingin tanya S2, mungkin S2 profesi yang saya jalani gitu ya. Oke, saya izin share screen dulu teman-teman semua. Oke ya, jadi kita hari ini akan mengenal apa sih sebetulnya psikologi itu gitu. Ini singkat perkenalan dasar gitu ya buat teman-teman. Sekarang kan rata-rata SMA ya. SMA entah itu kelas 10, kelas 11, atau kelas 12. Mungkin ada yang SMP, saya juga nggak tahu gitu. Jadi apa sih sebetulnya psikologi itu dan apa sih yang dipelajari selama kita berkuliah di jurusan psikologi gitu.
Oke, sebelum saya mulai presentasi saya, teman-teman semua boleh saya interaksi sedikit ya dengan kita semua. Silahkan kalian ambil handphonenya ataupun device-nya kalian, klik menti.com. Nanti di situ ada kode yang bisa dimasukkan 5989384. Oke, teman-teman boleh dicek dulu menti.com. Oke, 5989384. Nanti di situ ada pertanyaan tentang mitos dan fakta. Boleh, semuanya kita, teman-teman semua boleh ambil handphone, device, atau apapun. Boleh, silakan klik menti.com, masukkan kode ini ya, 5989384. Boleh mungkin host boleh dibantu saya di chat ya, masukkan kodenya. Jadi saya akan share screen dari menti.com-nya. Oke, pertanyaan di menti.com itu adalah, oke, mitos atau fakta sih sebetulnya anak psikologi bisa meramal orang? Mitos atau fakta? Kalian cukup jawab mitos atau fakta. Oke, saya tunggu ya, semakin besar ukurannya, itu menandakan bahwa semakin banyak yang memilih pilihan itu. Mitos atau fakta? Ini masih berlangsung ya pemilihannya. Silakan menti.com masukin ini ya, kode ini 5989384. Oke, 8184 yang vote. 87. Oke, di sini ada berapa orang sih? Ada ratusan tadi ya. Oke, mitos atau fakta? Anak psikologi itu bisa meramal orang. Ini banyak banget gitu ya yang ditanyakan oleh teman-teman gitu di luar sana, mahasiswa-mahasiswa saya bahkan. Oke, vote-nya masih berlangsung ya, 118, 120, oke. Mitos atau fakta? Ini kalau kita lihat sekilas, mitos dan fakta hampir sama ya ukurannya. Oke, coba dulu teman-teman. Tunggu dulu. Oke, masih nih ya. Oke, kalau kita lihat mitos agak lebih besar ya dibanding fakta. Kayaknya nih anak psikologi bisa meramal orang. Oke, boleh kalian lihat lagi. Yang keduanya adalah, ini masih berlangsung ya vote-nya ya. Oke. Oke, ada yang bilang iya, meramal. Oke, bisa jadi. Mitos ini mungkin ya, maksudnya mitos. Sudah cukup dijawab mitos atau fakta aja. Ya, oke. Jadi ini kira-kira ya gambarannya mitos agak lebih besar. Oke, teman-teman. Yang kedua, ya, yang kedua, silakan buka menti.com lagi. Sorry, ini saya. Bentar ya. Silakan teman-teman, bagi yang belum tadi mencoba, kita buka menti.com lagi ya dengan kode yang sama. 5989384. Mitos atau fakta, anak psikologi bisa membaca tulisan tangan. Oke, ini mitos banget. Oke, ada yang bilang ya, mitos banget. Coba. Oke, mitos atau fakta, anak psikologi itu bisa baca tulisan tangan. Banyak banget gitu ya. Jadi kalau dulu waktu saya kuliah, ada beberapa teman-teman saya yang boleh dong liatin dari tanda tangan gue gitu ya, dari tulisan gue gitu, gue tuh orangnya gimana gitu ya. Nah, jadi ini banyak banget juga berita gitu ya di luar sana yang bilang, apakah sebenarnya tuh anak psikologi tuh bisa baca tulisan tangan nggak sih? Gitu ya. Oke, ada yang ragu-ragu, kayaknya bisa jadi gitu ya. Bisa, ada yang bilang jawab bisa, ada yang bisa jadi, ada yang mitos banget, mitos kayaknya. Kayaknya kalau pakai kayaknya nggak yakin-yakin banget ya. Oke, ini ada 142 yang vote.
Naik terus ya yang vote-nya. Oke, ini juga ada sangat mitos, mitos bro. Ya banyak banget. Oke, saya akan share ke teman-teman gitu ya. Jadi sebetulnya mitos atau fakta sih? Ya, kalau anak psikologi yang tadi. Oke, belajar psikologi tadi bisa meramal orang gitu ya. Nah, ini sebetulnya mitos ya jawabannya. Karena, selama pendidikan gitu ya, kita tidak diajarkan untuk bagaimana caranya meramal orang lain, bagaimana masa depannya gitu. Kalau meramal kan ada kaitannya dengan prediksi ya, prediksi masa depan, siapa jodoh Anda gitu ya, terus juga siapa, pasangan Anda gitu ya, terus, apa pekerjaan Anda di masa yang akan datang gitu. Nah, jadi, belajar psikologi itu sama sekali ya teman-teman bukan, belajar untuk meramal orang gitu. Jadi, kita apa sih yang diajarkan selama di psikologi? Nah, di slide berikutnya saya akan jelaskan gitu. Jadi tidak ada istilah bahwa anak psikologi itu bisa meramal orang lain gitu. Yang kedua, anak psikologi bisa baca tulisan tangan. Nah, ini, kalau, kalimatnya hanya seperti ini jawabannya mitos gitu ya. Tapi di dalam psikologi itu ada ilmu namanya grafologi ya. Grafologi itu adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari mengenai tulisan, ya tulisan tangan ya. Jadi sebetulnya bisa dilihat juga, tapi kita perlu nanti mempelajari gitu ya, ada pelatihan khususnya, ada pendidikan khususnya tentang grafologi nantinya. Tapi kalau kalian hanya sarjana psikologi, kalian lulus S1, jadi tidak ada selama pendidikan kalian diajarkan bagaimana caranya membaca tulisan tangan. Nah, ini saya share juga beberapa mitos lainnya yang berkembang ya di, masyarakat gitu. Jadi, yang pertama psikologi itu ilmu yang mudah dan common sense. Common sense itu bisa dilogikakan. Nah, pada kenyataannya sebetulnya psikologi itu perlu asesmen gitu ya, perlu pemeriksaan yang objektif juga sampai kita itu bisa menggambarkan gitu. Jadi kita bisa melihat karakteristik, individu gitu ya, terus kita juga bisa melihat kenapa sih tingkah laku tertentu tuh bisa menyebabkan, action-action tertentu gitu dari individu gitu ya. Jadi bukan ilmu yang kayaknya juga bisa, ditebak-tebak. Nah, yang kedua, psikologi bukan ilmu sains. Pada kenyataannya psikologi termasuk gitu ya. Maksudnya ilmu sains itu ilmu yang juga pakai pendekatan, penelitian, terus juga selama pendidikan kalian tuh juga akan belajar bagaimana caranya, membuat penelitian, melakukan, riset-riset yang basisnya scientific banget gitu ya. Jadi tidak terlepas dari cuman ilmu menerka-nerka saja gitu. Jadi tidak ada, jadi psikologi juga bukan ilmu untuk menerka-nerka. Yang ketiga, psikolog mendengarkan cerita orang saja gitu ya. Nah, psikolog mendengarkan cerita orang saja ini juga, mitos ya, karena sebetulnya, saya gitu ya dan rekan-rekan psikolog lainnya itu butuh assessment, saya bilang. Assessment itu pemeriksaan. Nah, jadi pemeriksaan secara objektif, ada alat, ukurnya gitu ya, terus, ada konseling segala macam. Jadi kita akan lihat kenapa sih, mungkin ada kalian yang merasa stres gitu ya, ada kalian yang juga ngerasa frustasi katakan gitu. Nah, kenapa sih? Apakah ada, trigger-trigger, pemicu-pemicu dari kalian yang akhirnya membuat kalian dalam kondisi, stres gitu. Jadi ada pemeriksaannya yang komprehensif. Nah, lalu lulusan sarjana psikologi bisa memberikan terapi. Nah, ini mitos banget ya. Jadi karena, kalau ingin memberikan terapi kalian harus S2 dulu. S2-nya pun ada 2, ada S2 terapan, ada S2 profesi. Nah, kalau yang untuk memberikan terapi itu adalah profesinya, jadi S2 magister profesi. Jadi yang saya jalani kemarin. Nah, setelah kalian menjalani, S2 profesi, kalian tentunya dapat lisensi gitu ya. Jadi kalau kayak dokter mungkin itu surat izin praktik gitu ya, Kak Fona ya. Jadi, surat izin praktiknya kalian dapat, jadi kalian bisa memberikan, terapi gitu ke kliennya kalian. Yang terakhir, yang ketiga, selanjutnya adalah ilmu psikologi belajar mendeteksi kebohongan. Ini tidak betul sama sekali gitu ya. Jadi kita tuh tidak bisa menilai bahwa, oh, orang bohong itu contohnya gimana sih gitu ya. Nah, di psikologi itu mempelajari ilmu yang lebih luas mengenai tingkah laku, tapi tidak spesifik gimana sih caranya orang tuh kita bisa mendetek orang itu bohong atau tidak gitu. Nah, ini, mitos juga. Terakhir adalah sarjana psikologi itu pasti jadi psikolog. Nggak betul juga ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita itu perlu, melanjutkan magister profesi dulu gitu. Jadi kalian itu akan, S2 plus pendidikan profesi psikolognya.
Oke, kita cek lagi yuk di menti.com, apa yang kamu ketahui tentang jurusan psikologi. Silakan masukkan kode ini 2878424 di menti.com-nya kalian. Cukup dengan 2 kata boleh ya. Apa yang kamu ketahui tentang jurusan psikologi? Kita cek lagi ya. Apa sih yang kalian ketahui tentang jurusan psikologi sebetulnya? Saya ingin tahu nih di mata anak-anak SMA, kira-kira apa sih sebetulnya jurusan psikologi itu? Saya izin share screen lagi ya. Oke, silakan masukkan ini ya. Dalam 2 kata, apa yang terlintas? Masukkan kodenya 2878424. Apa yang terlintas di pikiran kamu mengenai jurusan psikologi? Oke, berpikir kritis, hebat dalam menolong orang, mengenal diri sendiri. Boleh lah ya, kalau lebih dari 2 kata, tapi jangan panjang-panjang banget. Kesehatan mental, oke. Jadi psikolog, menangani pasien kejiwaan. Kita lihat lagi, ada berpikir kritis, ada banyak ya. Mengenal diri sendiri, problem solving. Ini jawabannya udah bagus-bagus banget. Kalau kesehatan mental banyak banget nih. Jadi ini semakin besar hurufnya, berarti ini semakin banyak yang vote. Mengenai jiwa, ahli jiwa. Ada yang bilang cenayang gitu ya. Bener nggak sih? Tadi udah kita jawab ya. Psikologi bukan ilmu cenayang. Oke, terapi jalan. Oke. Nanti kita akan bahas ya, serunya berkuliah di psikologi. Jadi ada yang mention terapi jalan tadi. HRD dong, oke. Self love. Oke, masih kita tunggu ya, teman-teman boleh masukin kode ini. Pendengar ya. Oke, ini kalian jawabannya udah bagus-bagus banget. Pendengar yang baik, self acceptance. Kerja di rumah sakit. Jadi psikolog. Membantu orang. Belajar serius. Oke. Oh, ini semakin banyak ya, semakin bervariasi. Kalian bisa lihat ya pergerakannya. Nah, ini yang banyak dipilih nih, kesehatan mental, problem solving, mental health, pendengar yang baik, memahami manusia, penyelamat, gitu ya. Bisa jadi relawan. Banyak banget nih. Bisa praktik sendiri. Oke, kita lihat nanti ya. Tempat curhat. Oke, mengenal karakter manusia. Menjadi penasehat. Penasehat, oke, kita bahas nanti ya. Kenapa sih ada yang berpikir jadi penasehat? Mungkin ini pendengar yang baik ya kali maksudnya. Oke, lebih banyak pendeteksi dan mental. Kerja di rumah sakit, mendengarkan, empati. Nah, ini beberapa ada yang kalian sudah mention ya, sebenarnya kualitas-kualitas yang perlu dimiliki oleh mahasiswa psikologi. Jadi ada tadi yang bilang empati gitu ya, terus juga problem solving, lalu mendengar yang baik gitu ya, self acceptance, problem solving, lalu banyak banget. Oke, ini nggak selesai-selesai ini kayaknya. Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi overall, mostly sebenarnya jawabannya ini ya, kesehatan mental, pendengar yang baik, mental health, open-minded, empati, ya, ini banyak banget. Oke. Terima kasih teman-teman, bagus banget gitu ya. Nah, sebenarnya jurusan psikologi apa sih? Tadi ada yang bilang kesehatan mental, terus juga ada yang bilang tentang mental health gitu ya, pendengar yang baik. Nah, kita perlu tahu dulu sebetulnya psikologi itu apa. Nah, ini saya masukkan slide ini karena beberapa mahasiswa saya ya, mahasiswa baru itu menyatakan gini, saya menanyakan alasan memilih psikologi apa sih? Nah,
ini beberapa, beberapa hal yang menjengkelkan sebetulnya yang sering banget didengarkan oleh anak psikologi gitu, kalau teman-temannya bilang, bisa baca pikiran saya nggak?" Gitu ya. Lah, psikologi itu bukannya buat perempuan aja gitu. Lalu, banyak gitu ya hal-hal yang mungkin, kalimat-kalimat gitu yang annoying banget gitu buat anak psikologi. Nah, jadi sebetulnya psikologi itu ini definisi formalnya ya. Jadi disiplin ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental, dan bagaimana perilaku serta proses mental ini dipengaruhi oleh kondisi mental individu dan lingkungan eksternalnya, gitu. Jadi, simpelnya adalah sederhananya teman-teman, psikologi itu ilmu tentang perilaku. Bagaimana cara individu itu bersikap gitu ya, bagaimana cara individu itu, berteman, berelasi, terus juga katakan seperti ini, kita lagi webinar gitu ya, meskipun kita tidak tatap muka, nah bagaimana sikap kalian, gitu-gitu juga termasuk dalam, psikologi. Katakan mungkin kalian punya keluarga ya, kalian punya keluarga di rumah, terus kalian melihat adik kalian berperilaku seperti apa, adik kalian mungkin, kalau lagi ada yang diinginkan jadi tantrum, kalau kan tantrum itu jadi marah-marah gitu ya, guling-guling gitu. Nah, itu bagian dari tingkah laku, manusia gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin lagi mau ujian gitu ya, sekarang kan sudah masuk semester baru. Nah, sudah banyak tugas, nah terus kalian gimana biasanya? Apakah kalian kalau udah pusing banget kalian tinggal tidur, atau kalian mengerjakan, atau kalian mencari suasana yang baru, nah itu bagian tingkah laku. Jadi tingkah laku manusia itu luas banget ya. Jadi bisa dipakai di seluruh aspek, kehidupan sebetulnya. Nah, ini yang kerap rancu teman-teman, psikolog dan psikiater gitu. Nah, kebetulan Kak Fona juga ada di sini ya. Jadi, psikolog dan psikiater tuh beda banget. Jadi banyak orang yang menyamakan gitu. Tadi ada bilang ahli jiwa gitu, ahli jiwa, yang seperti apa gitu ya. Kalau psikolog itu tentu perbedaannya, adalah, apa ya, profesi gitu ya, yang, lulusannya itu harus S1 dan S2 dari magister, profesi psikologi gitu. Sedangkan psikiater S1-nya itu sarjana kedokteran yang mengambil akhirnya spesialis kejiwaan gitu. Tentu dalam praktiknya akan berbeda banget gitu ya. Kalau psikiater mungkin lebih fokusnya, gini, psikolog itu tidak diizinkan untuk memberikan obat gitu ya. Karena memang yang kita berikan bentuknya adalah terapi. Jadi psikolog dan psikiater itu pada kenyataannya dalam kehidupan, di pemeriksaan psikologi itu akan saling, bekerja sama dengan baik gitu. Ketika contohnya ada pasien yang, mmm, apa ya, katakan pasien yang perlu, diberikan obat gitu ya oleh psikiater. Nah, ketika pasiennya sudah tenang gitu ya, nanti psikolog itu akan membantu bagaimana cara dia lebih berdaya gitu di lingkungannya, lebih bisa melakukan aktivitas-aktivitas di kehidupan sehari-harinya gitu. Jadi pada kenyataannya ini dua profesi yang berbeda tapi, saling, bekerja sama dalam, praktek pelaksanaannya. Ini jelas kalau sarjana psikologi itu hanya lulusan S1 gitu ya, 4 tahun kuliahnya kalau pas gitu ya, kalau psikolog ditambah lagi nih sarjana psikologi plus pendidikan profesinya. Nanti saya akan lebih jelaskan di slide berikutnya ya. Nah, tujuan psikologi itu apa sih kalau sebagai ilmu ya, kalau kita perlu lihat, nah ini mendeskripsikan tingkah laku yang saya bilang tadi, intinya psikologi itu ilmu tentang tingkah laku. Kalau kalian masih ingat video ini teman-teman, ini kan Bu Tejo ya, yang lagi viral banget waktu itu. Jadi kita tuh perlu bisa melihat gitu ya, mendeskripsikan tingkah laku Bu Tejo seperti apa sih gitu ya. Jadi di videonya Bu Tejo itu, banyak yang bilang, sering ngomongin orang lain gitu ya, terus, tidak mencari fakta terlebih dahulu gitu. Terus kalau, kalau bicara volumenya tinggi gitu. Nah, itu tingkah lakunya Bu Tejo. Jadi fungsi dari tujuan, psikologi salah satunya adalah mendeskripsikan tingkah laku gitu. Jadi kita bisa lihat nih, oh Bu Tejo itu perhiasannya banyak ya gitu. Jadi dia tingkah lakunya kalau mau pergi keluar pakai perhiasan yang banyak. Nah, ini mendeskripsikan tingkah laku. Yang kedua, menjelaskan tingkah laku. Contohnya kalau di sini, oh saat masa pandemi gitu ya, sudah ada larangan untuk mungkin harus di rumah saja, kenapa ya banyak orang yang masih nongkrong mungkin di kafe gitu ya. Terus juga, bahkan ada beberapa orang yang tidak pakai masker. Nah, kalian bisa tuh menjelaskan tingkah laku seperti itu nantinya.
Atau mungkin adik kalian nangis, kenapa ya dia itu nangis? Mungkin dia ingin sesuatu, katakan, oh selama ini mungkin segala keinginannya itu diikutin, ternyata saat ibu satu kali melarang, dia jadi guling-guling, jadi tantrum gitu ya. Jadi fungsinya bisa menjelaskan tingkah laku. Yang ketiga, memprediksi tingkah laku. Jadi salah satu tujuannya adalah kalian bisa memprediksi nih. Contoh kalau kalian bisa belajar dengan giat nih, kalian belajar dengan keras banget sekarang gitu. Prediksinya adalah kalian bisa lulus UTBK, SBMPTN nantinya, katakan gitu. Kalian bisa lulus di jurusan kedokteran atau jurusan psikologi nantinya. Jadi salah satu tujuan psikologi juga seperti itu. Jadi tingkah laku yang ada sekarang, kira-kira kalau diprediksikan dengan apa ya, kita melihat bahwa di kemudian hari gitu ya, dengan tingkah laku seperti ini akan jadi seperti apa. Ini beda ya dengan ramalan gitu. Ini meramal itu tanpa ada bukti. Nah, kalau memprediksikan ini kita punya evidence-nya, kita punya bukti-buktinya, sehingga dengan bukti-bukti itu kita bisa memprediksikan tingkah laku ke depannya. Nah, lalu ini mengendalikan atau mengubah tingkah laku yang tujuan psikologi yang terakhir gitu ya. Jadi contohnya ada kalian yang sekarang itu kecanduan banget sama game gitu atau kecanduan banget sama handphone. Nah, bagaimana cara mengendalikan? Mungkin kalian jadi dalam satu hari itu 12 jam main game atau main handphone gitu ya. Nah, dalam 12 jam itu bagaimana sih cara kalian bisa akhirnya seorang sarjana psikologi ataupun nanti psikolog itu mampu untuk membuat program gitu ya, yang bisa mengendalikan atau mengubah tingkah laku itu. Oh jadi sekarang itu jadi bisanya 5 jam aja untuk main gamenya ataupun jadi 3 jam, sisanya mungkin kalian jadi belajar yang kayak gitu. Sekarang kan waktunya mungkin buat teman-teman yang kelas 3 udah mepet banget ya, bukan mepet banget juga, masih ada waktu tapi sudah mepet gitu untuk UTBK-nya. Jadi persiapkan diri dengan matang dengan mengendalikan tingkah lakunya kalian gitu, yang mungkin kalian bisa lihat apakah tingkah laku ini prioritas nggak ya gitu, ataukah ini penting nggak ya tingkah lakunya yang kayak gitu. Nah, ini ya, apa sih yang dipelajari sebetulnya di psikologi? Jadi psikologi yang saya sampaikan tadi adalah ilmu tentang perilaku manusia ya, dan aplikasinya terhadap masalah-masalah manusia yang dihadapinya gitu. Lalu tujuannya adalah ya memberikan penjelasan tentang gambaran perilaku manusianya, lalu juga kita bisa menjelaskan perilakunya yang tadi, sama memprediksi kemungkinan nih suatu perilaku serta melakukan modifikasi perilaku nantinya. Skill yang mungkin akan terasah saat kalian di psikologi adalah yang saya rasa banget gitu ya, dan teman-teman saya rasa adalah skill observasi dan wawancara. Jadi selama kita kuliah, skill observasi kita ini akan dilatih banget gitu. Jadi kalian dengan melihat orang, terus kalian kayak bisa mengobservasi dengan baik. Oh teman kalian, contohnya nih, kalau teman kalian biasanya dia ceria gitu ya, terus satu hari dia datang ke sekolah, katakan gitu, dia murung gitu. Jadi kan observasinya kelihatan. Meskipun dia bilang enggak, saya enggak apa-apa. Tapi kalian lihat enggak kok dari gerak tubuhnya gitu ya. Terus dari raut mukanya kalian bisa lihat, kalian bisa observasi bahwa mungkin keadaan dia lagi tidak baik-baik aja gitu. Sama skill wawancara juga gitu. Jadi skill wawancara ini tetap dilatih gitu ya oleh para sarjana psikologi nantinya. Karena kalian akan wawancara banyak orang gitu selama di perkuliahan. Salah satunya ya ini hanya skill yang menurut saya paling terlatih aja selama sarjana, padahal skill lainnya juga banyak banget kok. Nah, bidang studinya ini banyak ya. Kalau di psikologi itu ada psikologi klinis, saya itu psikologi klinis, ada psikologi perkembangan, ini arahnya lebih ke psikologi anak ya. Psikologi industri organisasi ini buat teman-teman tadi yang milih HRD gitu ya, HRD pengen kerja di perusahaan, rekrutmen segala macam, konsultan, nah itu arahnya psikologi industri organisasi. Lalu ada psikologi pendidikan, ini konsultan pendidikan di sekolah, ya. Lalu ada psikologi sosial, ini lebih ke masyarakat ataupun melakukan penelitian mengenai psikologi sosial. Nah, di psikologi belajarnya tuh ada nggak sih peminatannya gitu ya? Mungkin buat teman-teman ada yang bertanya. Saya sih kurang tahu ya untuk universitas lain. Cuman kalau di UI itu peminatan ini tuh sudah ditiadakan. Dulu ada. Ya dulu waktu saya S1 semester 5, saya itu harus mengambil peminatan, 2 peminatan. Dulu saya ngambil psikologi klinis dan psikologi industri organisasi. Tapi setelah
saya itu sudah ditiadakan. Jadi semua mahasiswa itu harus mempelajari semua peminatan ini, gitu. Mungkin di universitas lain juga sama ya, gitu. Tapi akan tergantung dari aturan dari masing-masing universitas. Tapi kalau di UI sudah tidak ada lagi peminatan. Tapi mata kuliah peminatannya ada. Ya, jadi nanti kalian akan belajar contohnya psikologi klinis dan kesehatan gitu. Terus akan belajar juga tentang psikologi perkembangan, mata kuliahnya apa saja. Berikut dengan bidang studi yang lainnya. Kalau ditanya sistem ujian, ini biasa sih ya. Jadi ada kuis, ada UTS, ada UAS, sama kayak kalian sekolah. Tapi mungkin ini akan berbeda dengan Kavona nanti. Kalau Kavona mungkin akan ada ujian blok kalau di kedokteran ya. Nanti akan lebih dijelaskan. Jadi kalau di psikologi, cuman ada sistem ujian seperti ini sih. Jadi kuis, UTS, dan UAS jedanya sebetulnya biasanya 3-4 bulan. Jadi 3 bulan UTS, atau 2-3 bulan UTS, setelah itu UAS gitu. Kuis ini tergantung dosennya kapan mau diberikan. Nah, ini mata kuliahnya. Ini hanya beberapa ya teman-teman saya share, karena kalau saya taruh di sini semua nggak akan muat gitu. Jadi mata kuliah S1, itu kalau di UI ya, saya mau share di UI aja karena saya lebih paham. Ini kira-kira di universitas saya hampir sama kok pastinya. Mata kuliah kalau di UI itu 6 mata kuliah wajib universitas dan 38 mata kuliah wajib fakultas. Di luar skripsi dan mata kuliah pilihan nanti juga ada. Mata kuliah pilihan tuh kayak kalian boleh milih mata kuliah di luar yang MKWU sama MKWF gitu. Jadi ada mata kuliah pilihannya. Kalau beberapa mata kuliahnya yang bisa dipelajari biasanya gini, sejarah aliran psikologi, sistem saraf dan tingkah laku, psikologi belajar, psikologi perkembangan, psikologi industri organisasi, psikologi kognitif, psikologi sosial, psikologi pendidikan, konstruksi alat ukur, psikologi, dan lain. Nah, kalau buat anak IPA nih, kan kalau psikologi itu ada yang sosum, ada yang saintek ya di universitasnya. Kalau di UI itu masuknya ke golongan sosum gitu. Tapi selama pelajaran, selama kita kuliah, kita juga akan mempelajari nih, mungkin yang kalian pelajari di waktu SMA, waktu IPA gitu ya. Jadi sistem saraf dan tingkah laku ini kayak biologi sih. Jadi sistem saraf tingkah laku itu tentang bagian otak dan ataupun saraf gitu. Jadi kita tetap akan belajar itu. Lalu buat anak sosum ya mungkin terbiasa dengan teori-teori ya selama SMA. Nah ini juga akan dipelajari di banyak mata kuliah yang lain gitu. Nah, salah satunya di psikologi itu yang menurut saya cukup menantang gitu ya selama perkuliahan adalah mata kuliah konstruksi alat ukur. Jadi konstruksi alat ukur ini kita akan membuat alat ukur psikologi gitu ya di bawah naungan bimbingan dosen. Nanti kalian akan terapkan alat ukur itu. Nah, jadi pembuatan alat ukur itu tidak semudah yang dibayangkan sih sebenarnya, tapi memang itulah tantangannya yang menarik gitu dari kuliah psikologi. Jadi kuliah psikologi itu nggak hanya tentang satu hal, jadi kalian bisa belajar banyak hal. Justru nanti kalian akan punya banyak banget ilmu tentang perkembangan, industri organisasi, dan lain-lainnya. Gitu. Nah, mungkin beberapa sudah ada yang lulus S1 sekarang, partisipan sekarang, saya ingin share juga kalau kuliah S2 profesi, gitu ya. Jadi yang saya bilang tadi, S2 itu ada S2 terapan, ada S2 profesi. Jadi kalau terapan itu nanti gelarnya MPSIT, tapi dia bukan psikolog. Ya, kalau ingin psikolog itu S2 Magister Profesi. Jadi kalau di UI itu 5 semester kuliahnya, 2,5 tahun, ya. Jadi semester 1 kuliah kemagisteran, semester 2 persiapan praktik kerja, semester 3 dan 4 ini praktik. Jadi kita kalau di kedokteran kayak koas. Jadi semester 3 dan 4 tuh praktik di institusi. Jadi semacam koasnya lah. Di 10 institusi yang ditunjuk oleh universitas gitu ya. Nah, semester 5 penyusunan tesis. Syarat yang lainnya kalau di UI itu ada publikasi ilmiah yang harus ada untuk syarat kelulusan dan ujian kompetensi psikolog. Jadi ujiannya akan ada 2. Kalau ujian itu sebenarnya ada ujian psikolog profesi sama ujian kemagisteran. Gitu. Kalau ujian lulus ujian kompetensi psikolog ya berarti gelarnya psikolog. Kalau nanti lulus tesisnya berarti gelarnya MPSI. Jadi makanya MPSI psikolog gitu gelarnya nanti kalau lulus. Kegiatan non akademik
selama di psikologi banyak banget ya teman-teman, ini kayaknya di universitas yang lain juga banyak, ada UKM-UKM ya, UKM-UKM tuh banyak banget yang diikutin. Kalau di UI itu ada UKM tari, ada UKM, olahraga juga semua jenis olahraga tuh ada gitu ya. Terus juga ada, kalau yang suka, tantangan gitu ya, itu juga ada UKM-nya gitu. Jadi, banyak banget, yang bisa kalian ikutin selain kegiatan akademik aja. Jadi nanti akan berubah nih kalau kalian kan SMA nih sekarang, nanti di perkuliahan kalian akan lebih banyak bisa mengembangkan dirinya kalian dari berbagai kegiatan. Bisa kegiatan yang sifatnya akademik atau, kegiatannya yang sifatnya, non akademik gitu. Kalau non akademik ya bisa organisasi gitu ya. Kalau di SMA itu OSIS, kalau di, perkuliahan itu ada BEM gitu. Jadi bisa kalian ikutin. Ini jangan jadi khawatir ya teman-teman, saya sampaikan tantangan ini sebenarnya tantangan yang menarik gitu buat kita semua. Tantangannya apa sih selama kuliah di psikologi gitu? Yang pertama adaptasi tentunya ya, kalau kalian baru masuk adaptasi itu akan jadi tantangan, banget. Enggak, susah juga, tapi ini perlu effort aja sih sebenarnya. Jadi adaptasi lingkungan dan adaptasi kebiasaan, belajar. Karena kan kalian di SMA belajar dengan, dalam tanda kutip "disuapin" sama guru ya, diberikan materinya, kalau di kuliah kalian tuh akan lebih banyak mencari sendiri sumbernya. Dosen memberikan kerangka, kalian mencari sendiri gitu. Dan adaptasinya adaptasi belajar juga. Mungkin kalau di SMA tidak terlalu, di lingkungan yang lebih aman, yang lebih homogen, tapi kalau kalian udah di perkuliahan, teman-teman kalian kan datang dari segala penjuru ya, gitu, datang dari banyak hal, kalian perlu juga adaptasi di lingkungan yang baru. Cuma biasanya sih kalau, kalau saya praktik nih, klien-klien saya sih, kalaupun ada masalah adaptasi, tapi tidak terlalu lama biasanya, gitu. Jadi masih bisa cepat disesuaikan. Yang kedua yang saya bilang tadi, sistem belajar, gitu ya. Jadi, sistem belajar tentu akan berbeda banget dengan SMA gitu. Kalau SMA kan mungkin, meskipun kuliah gini ya, kuliah tuh enaknya kalian nggak akan kuliah dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu. Tapi mungkin akan ada kuliah di waktu-waktu tertentu aja. Yang, menantang ya sistem pembelajarannya. Jadi yang, lebih kepada, kolaboratif learning gitu ya antara dosen dan mahasiswa. Dan juga, dalam penyelesaian tugas-tugasnya, penting untuk manajemen waktu sebetulnya kalau dalam penyelesaian perkuliahan. Nah yang ketiga ini yang saya tahu yang saya tahu di UI ya, saya nggak tahu di, kuliah yang lain, di universitas yang lain. Tapi kalau di UI itu, textbook-nya full bahasa Inggris gitu, tantangannya mungkin untuk beberapa orang, kalau yang udah terbiasa untuk baca buku bahasa Inggris sih nggak akan masalah kayaknya. Terus juga kalau di UI sekarang ada mekanisme, yang baru. Jadi, ada mata kuliah psikologi, ini bukan mata kuliah bahasa Inggris ya, tapi MPK bahasa Inggris tuh ada. Tapi ada juga mata kuliah psikologi, mata kuliah fakultas yang harus di-delivery, yang harus diberikan dalam, bahasa Inggris gitu. Jadi akan, akan dari pelajarannya diterangkan dosen dalam bahasa Inggris, tugas-tugasnya akan dalam bentuk bahasa Inggris juga gitu. Ini yang saya tahu hanya di UI. Bukan hanya di UI, yang saya tahu cuma di UI, tapi yang lain saya nggak tahu juga ya. Mungkin ada, mungkin enggak gitu, di luar sana. Tapi yang saya bilang ya teman-teman, jangan takut, jangan khawatir, semua ini akan, kuliahnya sebenarnya kalau tanya ke saya ya, menurut saya lebih banyak menariknya, lebih banyak bahagianya kuliah di sini, karena ini adalah jurusan yang saya inginkan, gitu. Jadi buat kalian temukan juga apakah betul psikologi itu ada jurusan yang kalian inginkan gitu ataukah tidak. Karena ketika kalian menjalaninya dengan memang udah kalian inginkan, passion-nya kalian gitu ya, keinginan kalian, dijalani perkuliahannya akan, mudah banget, akan, tidak tantangan-tantangan tuh biasa, tapi akan bisa menjalani dengan baik gitu ke depannya. Kalau lama pendidikannya, kalau, S1 8 semester ya, atau 4 tahun, ya maksimal-maksimal 6 tahun ataupun 12 semester gitu. Kalau lebih dari 12 semester kalian akan di DO biasanya. S2 profesi 5 semester atau 2,5 tahun, masa cuti maksimal 2 semester juga. Biasanya sih, sebagian besar bisa ya lulus di 8 semester atau 4 tahun di sini. Nah, ini jalur masuk,
Kalau secara umum sih ada ujian mandiri, SBMPTN sama SNMPTN ya. Kalau khusus di UI ada jalur undangan juga PPKB paralel namanya, sama talent scouting kelas internasional. KKI kalau psikologi di UI itu di University of Queensland, Australia. Jadi kalian akan kuliah kalau ambil kelas internasional di psikologi UI ya. Jadi kalian akan kuliah 2 tahun di UI, 2 tahun di Queensland di Australia. Gitu. Gelarnya nanti kalau di UI aja, kalau kalian ngambil kelasnya biasa ya, regular sama paralel, itu kan gelarnya SPSI, Sarjana Psikologi. Tapi kalau ngambil kelas internasional gelarnya ada 2. Jadi SPSI sama Bachelor of Art gitu. Ada 2. Nah, peluang kerjanya di mana sih? Ini banyak banget ditanyakan sama siswa ataupun orang tuanya gitu. Banyak banget mungkin orang tua kalian yang kalau kalian akhirnya mau milih nih, mau milih psikologi gitu ya. Terus orang tua kalian nanya, "Emang mau jadi apa?" gitu ya. Banyak banget. Intinya teman-teman, psikologi itu adalah ilmu yang paling luas. Ilmu yang di mana ada manusia, di situ ada peluang kerja psikologi sebetulnya. Di mana ada perusahaan, di situ ada psikologi gitu. Kalau perusahaan pasti HRD ya, di setiap perusahaan tuh pasti punya HRD-nya. Jadi sebenarnya psikologi itu adalah jurusan yang paling luas cakupan kerjanya gitu ya, tidak terbatas. Jadi kalian bisa apa saja gitu. Kalau di sini beberapa contohnya, bisa konselor gitu ya, bisa dosen. Kalau ini kan udah spesifik banget kan. Bisa nih rekrutmen konsultan, HRD gitu ya. Terus juga bahkan bisa di marketing, teman saya juga banyak di marketing. Terus juga bisa di bank, bisa dimanapun. Kalau mau ikut CPNS bisa ikut CPNS gitu ya. Jadi banyak human resource juga banyak. Mau jadi kalau lebih spesifik berarti jadi psikolog juga bisa gitu. Di mana aja bisa, di sekolah bisa, di perusahaan bisa, di mana-mana bisa pokoknya. Jadi peluang kerjanya luas banget. Jadi jangan takut untuk masuk psikologi. Kalau pengalaman berkesan, dari saya selama kuliah di psikologi banyak ya, dari dosennya saya dapat banyak ilmu, banyak skill, terus juga dari teman-temannya saya belajar bahwa membangun tim itu adalah, jadi selama perkuliahan kalian tuh akan banyak tugasnya berkelompok, jadi bukan individu gitu. Jadi, buat kalian yang terbiasa, kerja berkelompok ini akan, bagus banget gitu. Jadi dari dosennya, dari teman-temannya, dan juga dari dari perkuliahannya, terus juga kesempatan saya untuk konferensi internasional gitu dikasih. Pokoknya yang paling berkesan banget banyak ya gitu. Ya salah satunya saya bilang, waktu saya international conference di Jerman gitu. Nah itu, saya diberikan kesempatan dari kampus untuk, terbang ke Jerman untuk presentasi hasil penelitian saya di sana gitu. Jadi itu, kesempatan yang luar biasa banget, saya ketemu banyak profesor, saya ketemu banyak, relasi baru gitu. Jadi, psikologi ini luas banget gitu. Jadi kalaupun kalian akhirnya nanti mau, melanjutkan, katakan nih setelah lulus, S1 mau lanjutin S2-nya di luar negeri itu juga bisa banget gitu. Jadi banyak ya. Jadi kalau saya ceritakan pengalaman berkesan mungkin nggak cukup ya waktunya, tapi ini banyak banget, percayalah teman-teman pengalaman berkesannya, menariknya, bahagianya jauh lebih banyak gitu ya dibandingkan mungkin tantangan-tantangan yang akan kalian hadapin. Oke, saya diminta untuk masukkan tips masuk. Saya agak bingung sih sebenarnya tips masuk dan sukses itu apa gitu ya. Cuman beberapa hal mungkin yang saya garis highlight aja untuk hari ini, yaitu pertama kenali minat dan potensi diri kalian gitu ya. Kalau kalian punya potensi di beberapa aspek gitu, jadi kenali apakah saya cocok atau tidak di psikologi gitu. Psikologi itu, kalau salah satu tadi yang bilang bahwa pendengar yang baik, iya gitu ya. Jadi apalagi untuk jadi psikolog ya. Jadi psikolog itu perlu, skill mendengarkan dengan baik gitu. Nah yang kedua tetapkan goal yang ingin kalian raih. Jadi target kalian apa sih gitu. Oh kalian mau masuk psikologi, oke psikologi itu mau arahnya kemana, minatnya kemana gitu. Jadi itu perlu kalian, set goal-nya, biar kalian tuh jadi tahu gitu, ke depannya saya mau apa. Yang ketiga yang paling penting adalah yakin dengan kemampuan diri ya gitu. Jadi, percaya diri akan kemampuannya kalian bahwa, apapun yang ingin kalian raih itu bisa diwujudkan gitu. Yang paling terasa juga skill sama saya psikologi adalah, resiliensi. Kalau kan resiliensi itu bahasa awamnya adalah daya banting gitu. Jadi selama perkuliahan tuh benar-benar, diberikan
berbagai tantangan gitu ya, dan nanti ketika kita lulus kita tuh sudah jadi siap, individu yang siap untuk memberikan ilmunya kita, memberikan apa yang kita dapatkan sama kuliah ke lingkungan kerja nantinya, gitu. Oke, kalau dari saya cukup teman-teman. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, saya serahkan ke moderator, nanti mungkin bisa di akhir sesi ya setelah Kak Fona nanti. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kepada Kak Raisa. Sangat menarik sekali ya presentasi dari Kak Raisa. Nah, setelah ini kita dengarkan presentasi dari Kak Fona. Nah, setelah presentasi dari Kak Fona, baru kita mulai buka sesi tanya jawabnya ya. Kepada Kak Fona, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Kak Husna. Aku izin share screen ya. Apakah sudah terlihat share screen-ku? Halo? Sudah, Kak. Ya, oke. Sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Fona. Di sini aku mau sharing sedikit tentang bagaimana sih kehidupan seorang mahasiswa kedokteran. Ya, jadi perkenalan dulu ya. Namaku Fona. Saat ini aku adalah dokter muda di FKUI RSCM angkatan 2016. Asal SMA aku dulu dari SMA Negeri 1 Bogor. Oke, jadi ini trivia. Ada 202 orang. Teman-teman tahu nggak kira-kira ini angka apa? Ya, susah ya jawabnya. Jadi angka 202 orang ini adalah angka dokter yang meninggal karena COVID-19 di Indonesia. Itu adalah angka yang sangat banyak karena untuk menghasilkan satu orang dokter itu butuh waktu yang sangat lama gitu. Nah, oleh karena itu dokter-dokter yang gugur ini tentu harus ada penggantinya kan, dan itu mungkin adalah teman-teman semua gitu. Nah, jadi di Indonesia itu jumlah dokter perbandingannya masih 1 dibanding 1.400 penduduk. Jadi ini sebenarnya masih dibilang masih sedikit sekali ya jumlah dokter di Indonesia, apalagi masih terpusat di kota-kota besar aja. Gitu. Oke, sementara 0,02% ini adalah jumlah keketatan masuk FKUI. Jadi pada tahun lalu itu ada 8.216 pendaftar di FKUI. Sementara untuk daya tampung FKUI itu sendiri setiap tahunnya tuh cuma 180. Jadi memang sangat ketat ya, cuma 2 dari 100 orang pendaftar yang akhirnya bisa diterima. Oke, aku mau kilas balik dulu ke tahun 2016. Jadi dulu aku ingin sekali masuk Fakultas Kedokteran. Aku mau masuk FK itu dari SD kelas 6. Kemudian aku belajar, kemudian pas aku daftar SNMPTN itu aku cuma pilih FKUI. Dan ternyata itu gagal. Aku ditolak oleh FKUI, kemudian dari situ aku tetap ikut SBMPTN. Dan ternyata setelah aku SBMPTN, aku milih 3 jurusan kedokteran, dan ketiga-tiganya juga aku gagal. Nah, yang terakhir, sampai aku udah frustasi banget di situ, dan akhirnya pada saat pengumuman SIMAK UI, alhamdulillahnya aku diterima sebagai mahasiswa kedokteran di FKUI. Oke, tapi setelah aku menjalani perkuliahan, aku sadar perjuangan aku masuk FK sebenarnya itu nggak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan aku untuk bertahan gitu di sini. Dan satu hal yang aku pelajarin, learning medicine is a marathon, not a sprint. Jadi bagaimana kita tuh harus menjaga kecepatan kita supaya tetap konstan dari waktu ke waktu. Jangan sampai kita capek di awal dan akhirnya di akhir nggak ada tenaga, atau di awal terlalu lambat sampai di akhir kita jadi harus ekstra keras gitu. Jadi tantangan terbesar menurut aku untuk jadi mahasiswa kedokteran adalah bagaimana kita selalu konsisten dalam menjaga semangat kita. Dan itu dimulai bahkan sebelum kita diterima jadi mahasiswa kedokteran. Nah, di sini aku mau cerita sedikit perjalanan panjang seseorang sampai bisa menjadi seorang dokter.
Dimulai dari mungkin dari teman-teman sekarang ya yang masih SMA, yang masih mempersiapkan diri untuk masuk perkuliahan. Nanti insya Allah kalau misalnya teman-teman keterima di Fakultas Kedokteran, teman-teman akan menjalani proses yang namanya preklinik. Preklinik itu adalah program sarjana di mana nanti kita akan belajar ilmu-ilmu kedokteran dasar. Itu lamanya 3,5 sampai 4 tahun. Kemudian setelah 3,5 sampai 4 tahun itu, teman-teman akan mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Nah, di sini kita akan diwisuda dan sudah mendapatkan gelar sarjana kedokteran, kemudian lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu koas. Koas ini lamanya 2 tahun, ada yang stase panjang dan ada stase pendek. Nanti akan saya jelaskan di presentasi selanjutnya. Nah, di akhir masa koas ini ada yang namanya UKMPPD atau ujian kompetensi dokter. Nah, ini tuh ada semacam UN-nya untuk seorang dokter, di mana ini menjaga kualitas dokter se-Indonesia itu sama. Jadi soalnya itu dari fakultas kedokteran di universitas manapun itu soalnya sama. Nah, setelah nanti lulus UKMPPD atau ujian dokter itu, nanti akan dilakukan sumpah dokter, di mana kita akan ya bersumpah dengan kitab suci untuk menjalankan sumpah-sumpah kedokteran gitu. Nah, setelah itu resmilah jadi seorang dokter umum dan udah mendapatkan gelar dokter. Tapi sayangnya nggak bisa langsung praktik karena kita harus melakukan internship. Internship ini adalah suatu kewajiban dari Kemenkes untuk mendapatkan surat izin praktik. Jadi semacam surat izin praktik kita tuh ditahan dulu gitu oleh Kemenkes. Kalau kita nggak menjalankan ini, kita nggak bisa praktik secara mandiri. Nah, ini lamanya 1 tahun dan digaji oleh Kemenkes. Gajinya itu sekitar 3,1 juta, tergantung daerahnya di mana. Nanti ini kita milih daerah pengabdian kita itu ada di mana gitu. Kemudian setelah internship selesai, kita resmi menjadi seorang dokter umum yang punya surat izin praktek. Nah, karena udah punya surat izin praktek, bisa praktek mandiri atau praktek di puskesmas atau di klinik atau di rumah sakit. Nah, setelah itu apa? Banyak sekali jenjang pendidikan kedokteran lanjutannya. Jadi dimulai dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS disebutnya. Ini beragam sekali teman-teman lama studinya, ada yang 3,5 sampai 6,5 tahun tergantung programnya itu apa. Kalau yang paling lama itu biasanya bedah saraf itu lama sekali sampai 6,5 tahun untuk mendapatkan gelar spesialisnya. Nah, tapi kita juga bisa melanjutkan S2 atau S3 di luar negeri. Ini juga banyak sekali jurusan-jurusannya, bisa ambil kesehatan masyarakat atau mungkin mengambil ilmu-ilmu biomedik dasar atau teknik biomedis, itu banyak sekali pilihannya. Atau bisa juga menjadi peneliti atau dosen di universitas, atau juga bisa mengambil jurusan lain seperti manajemen rumah sakit, terus menjadi dokter di perusahaan, membuka bisnis sendiri, bergabung ke pemerintahan atau di WHO. Jadi sebenarnya prospek karir seorang dokter itu nggak cuma jadi dokter yang ada di rumah sakit dan melayani pasien aja, banyak sekali jenjang-jenjang karir yang bisa dilakukan oleh seorang dokter. Gitu. Oke, sekarang aku mau cerita sedikit tentang FKUI, kampusku. Jadi FKUI itu ada 2 kampus. Yang pertama ada di Rumpun Ilmu Kesehatan, ini kampusnya di Depok. Dan yang kedua ada di FKUI RSCM, itu di Salemba di Jakarta. Jadi kalau teman yang tadi preklinik atau yang S1 itu kami kuliahnya di Depok. Sementara untuk yang koasnya kami kuliahnya di Salemba, tepatnya di RSCM. Jadi sebenarnya FKUI itu banyak sekali rumah sakit pendidikannya. Namun karena lagi COVID, jadi kami belajar cuma di RSCM, padahal biasanya kami bisa ke RSUD Tangerang atau ke Fatmawati atau ke Persahabatan. Ya intinya banyak sekali jejaring rumah sakitnya gitu. Cuma karena lagi pandemi sehingga dibatasi, jadi kami cuma ke RSCM. Oke, selanjutnya kalau tadi juga sebenarnya udah disinggung ya sama Kak Raisa, kalau di psikologi juga ada kelas reguler dan kelas internasional. Nah, di FKUI juga ada kelas reguler dan internasional. Kebetulan aku kelas reguler. Nah, perbedaannya sebenarnya nggak terlalu banyak. Yang jelas ada perbedaan bahasa pengantar. Kalau reguler pakai bahasa Indonesia, kalau internasional pakai bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya kelas reguler ini, jalur masuknya ada 3, SNM, SBM, dan SIMAK UI. Sementara untuk kelas internasional itu ada yang namanya talent scouting, dan juga ada SIMAK KKI.
Nah, yang berbeda juga adalah biayanya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kelas reguler itu biayanya 0 sampai 7,5 juta per semester, dan ini tanpa uang pangkal. Karena kan biasanya kalau misalnya jalur fakultas kedokteran di universitas lain, kalau masuk jalur mandiri itu ada uang pangkal atau uang SPP-nya lebih mahal. Nah, kalau di UI itu jangan khawatir, itu enggak sama sekali. Semua jalur masuk itu SPP-nya sama 0 sampai 7,5 juta. Dan itu bisa disesuaikan dengan kemampuan orang tua gitu. Nah, sementara kalau misalnya KKI itu ada uang pangkalnya sebesar 75 juta, dan untuk SPP-nya itu memang jauh lebih mahal, sekitar 35 juta per semesternya. Nah, namun keunggulannya KKI ini nanti kalau lulus akan dapat gelar ganda. Jadi mereka itu bisa pergi ke Australia atau ke Inggris. Jadi ada yang di Melbourne dan Monash University untuk yang di Australianya, sementara kalau yang di Inggrisnya itu di Newcastle, dan yang di Newcastle ini mereka akan dapat gelar master atau gelar S2 gitu. Jadi pada saat nanti lulus mereka udah dapat gelar dokter sekaligus gelar S2 gitu. Sementara kalau yang reguler, kalau lulus nanti akan jadi gelarnya dokter gitu. Oke, nah sebenarnya apa sih yang dipelajari di kedokteran? Intinya kedokteran adalah belajar memahami tentang manusia gitu. Dari yang belum lahir, dari yang bahkan masih ovum dan sperma gitu kita pelajarin, sampai manusia itu udah tua dan udah istilahnya udah lansia atau kita sebutnya geriatri ya. Kemudian nanti akhirnya meninggal gitu. Dari intinya selama ada manusia, disitulah ada kedokteran. Nah, ada quotes yang sangat terkenal dari Edward Livingston. Tugas dokter itu adalah menyembuhkan, kadang-kadang menenangkan, dan juga yang paling penting adalah selalu membuat nyaman. To cure sometimes, to relieve often, to comfort always. Jadi ini adalah tugas dokter. Dokter itu sebenarnya bukan penyembuh, bukan dewa yang bisa nolong dan menyelamatkan jiwa, tapi dokter itu ibaratnya adalah perpanjangan tangan gitu dari Tuhan untuk membantu sekitarnya. Nah, banyak orang yang mikir kalau jadi dokter itu enaknya bisa bermanfaat buat orang lain. Sebenarnya aku kurang setuju dengan konsep itu, karena menurutku semua pekerjaan apapun itu pasti bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Tapi mungkin kalau dokter, karena dia mempelajarinya manusia, jadi sangat lebih dekat dengan sisi-sisi humanisme. Oke, nah sekarang kita bahas tentang bagaimana sih isi dari yang dipelajari selama kedokteran. Tadi kan aku udah bilang kalau ada masa preklinik dan ada masa klinik. Nah, preklinik itu 3,5 sampai 4 tahun, di mana itu akan ditempuh 7 sampai 8 semester. Untuk semester pertama itu ada modul wajib universitas dan modul wajib rumpun ilmu kesehatan. Jadi sebenarnya di semester 1 ini kita belum belajar materi kedokterannya gitu. Jadi kalau modul wajib universitas itu ada macam-macam, ada bahasa Inggris, ada pendidikan karakter, ada olahraga, ada agama gitu. Kalau rumpun ilmu kesehatan nanti kita akan disatukan dalam satu kelas oleh teman-teman dari fakultas lain yang ada di rumpun ilmu kesehatan, seperti Fakultas Kedokteran Gigi, Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, Farmasi, yaitu empat fakultas yang ada di Erika itu. Nah, jadi nanti kita akan bersama-sama dalam satu kelas belajarnya bersama mereka. Nah, untuk semester 2 sampai semester 7 itu ada modul sistem kedokteran. Nah, modul sistem kedokteran itu durasinya selama 6 minggu. Dan setiap semester ada 3 modul. Jadi memang ini tantangannya yang paling besar, karena kita tuh belajar, misalnya kita belajar sistem jantung, itu akan belajar selama 6 minggu. Mulai dari anatominya, fisiologinya, kemudian penyakit-penyakitnya, bagaimana terapinya, itu dipelajari selama 6 minggu. Setelah 6 minggu itu selesai, kita berpindah ke modul lain, misalnya modul pencernaan. Dan itu terus berlangsung selama 3 tahun kami belajar di kedokteran. Nah, kemudian selain ada modul kedokteran itu, ada juga modul empati, etika, dan profesionalisme. Karena menjadi seorang dokter tentu butuh tingkat empati yang sangat tinggi. Jadi dibuatlah modul khusus untuk mempelajari hal ini.
kegiatannya biasanya menyenangkan. Biasanya kami disuruh nonton film atau baca buku yang terkait dengan kedokteran, kemudian bikin resensinya, apa yang bisa diambil, atau bisa juga dengan wawancara pasien. Banyak sekali kegiatan yang menarik di situ. Ada juga modul keterampilan klinik dasar. Nah, di modul ini diajarkan skill-skill dasar kedokteran seperti menyuntik, memasang infus, menolong persalinan, atau misalnya memasang kateter. Ini adalah modul yang sifatnya tuh lebih praktik gitu. Kita melakukan ke pasien. Nah, pasiennya itu adalah orang yang sudah disewa oleh fakultas untuk jadi pasien gitu. Kemudian ada juga modul riset atau modul penelitian. Nah, modul riset ini adalah syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Jadi kalau ada yang bertanya apakah di kedokteran ada skripsi, ada juga ya teman-teman. Di kedokteran itu ada skripsi dan mulai bisa mengerjakan skripsi itu dari semester 2. Jadi waktu itu kalau aku dulu ngerjain skripsi dari semester 2, terus aku selesainya di semester 6. Jadi semester 6 itu udah bisa sidang gitu. Nah, kegiatannya biasanya ada kuliah umum, kemudian ada diskusi kasus, ada pleno, dan ada praktikum. Nah, menariknya di diskusi kasus ini, kita akan dibagi ke kelompok-kelompok kecil. Kemudian akan diberikan pemicu atau kasus gitu. Misalnya, seorang laki-laki datang dengan keluhan sakit perut. Nah, pemicunya tuh cuma kayak gitu aja, tapi tugas kita dan teman-teman untuk mengidentifikasi nih masalah Bapak ini kenapa bisa sampai sakit perut, kira-kira sistem apa saja yang terlibat, kemudian bagaimana tata laksananya gitu, bagaimana mendiagnosisnya, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk klinik atau koas, ini adalah masa yang sedang aku jalani sekarang, itu terbagi menjadi rotasi panjang. Rotasi panjang itu ada 4, ada bedah, penyakit dalam, anak, dan kebidanan. Itu dilaksanakannya selama 9 minggu. Sedangkan kalau rotasi pendek, itu ada 8, dan itu dilaksanakannya 4 minggu. Kalau yang rotasi pendek ini seperti mata, THT, saraf, psikiatri, jantung, paru, forensik, kemudian ada juga kulit. Nah, selain itu juga ada modul pre-internship, di mana kami ditempatkan di puskesmas-puskesmas dan diibaratkan sudah siap menjadi dokter untuk mempersiapkan diri setelah nanti kami akan internship. Gitu. Nah, kalau klinik ini menurutku lebih menarik ya dibandingkan waktu preklinik, karena preklinik tuh kayak belajar di SMA gitu. Kita dengerin kuliah, kita ngerjain tugas, kita ngepraktikum gitu. Sedangkan kalau klinik ini lebih menarik karena kita bisa ketemu dengan pasien secara langsung gitu. Kita bisa mengimplementasikan hal-hal yang sudah kita pelajari di buku dan ternyata ada loh pasiennya beneran. Kalau aku merasa itu adalah sebuah kesenangan sendiri dan juga bisa menjadi penyemangat belajar karena aku tahu apa yang aku pelajari itu beneran ada loh pasien yang menderita itu. Ilmu yang aku punya tuh bisa loh menolong orang lain gitu. Jadi kalau klinik ini lebih dinamis lah ya. Jadi tiap hari kami ke rumah sakit, kemudian melakukan pemeriksaan kepada pasien, terus kami diskusikan dengan tutor gitu. Oke, kalau ujian ini adalah hal yang menurut aku paling berat ya di kedokteran. Jadi kalau ujian itu beda sekali preklinik dan klinik. Kalau preklinik itu ada ujian sumatif, itu ujian multiple choice, ada 2 kali sumatif. Nah, tadi kan aku bilang ya kalau satu modul tuh cuma 6 minggu. Nah, itu akan dibagi 2, berarti kami itu akan menjalankan ujian setiap 3 minggu sekali, dan itu tidak berhenti sepanjang semester gitu. Beda dengan fakultas lain yang mungkin ujiannya UTS UAS yang jedanya 3 bulan. Sedangkan kami tuh selalu sumatif 1, sumatif 2, dan itu jedanya cuma 3 minggu sekali. Jadi memang sangat-sangat melelahkan ya. Karena baru belajar, terus langsung ujian. Terus baru senang selesai ujian, harus belajar buat ujian lagi. Gitu. Ada juga ujian praktikum terintegrasi dan ujian anatomi. Yang menarik di FKUI, ujiannya ini sistemnya teng-teng. Jadi ada station-station soal di mana di situ ada mikroskopnya atau misalnya ada organ sesuatu, organ yang dari kadaver atau yang mayat yang sudah diawetkan itu. Nah, kemudian kami harus bisa mengidentifikasi bagiannya gitu. Misalnya ditanya bagian yang ditunjuk adalah gitu. Nah,
soal itu harus kami kerjakan dalam waktu 1 menit. Setelah 1 menit, bel akan berbunyi dan kami harus pindah ke soal selanjutnya dan nggak bisa balik ke soal sebelumnya gitu. Jadi benar-benar langsung langsung pindah, kemudian lagi pindah sampai akhirnya menyelesaikan soal. Biasanya ada 60 soal. Kemudian ada ujian OSCE. Ujian OSCE itu adalah ujian keterampilan klinik dasar yang tadi sudah saya jelaskan, misalnya nyuntik, masang infus, atau menolong persalinan, atau berbagai macam keterampilan lainnya, itu diujikannya di ujian OSCE. Ini adalah foto aku dan teman-teman waktu habis ujian OSCE karena sangat menegangkan ujian itu. Sementara kalau ujian klinik, ujiannya adalah ujian multiple choice, sama ujian teorinya. Ada juga namanya ujian pasien, di mana ada satu pasien, terus kita harus melakukan pemeriksaan fisik dan juga melakukan wawancara terkait penyakitnya, lalu langsung ujian lisan gitu dengan pengujinya. Dan sama ada ujian OSCE atau ujian keterampilan. Gitu. Untuk support system, seperti yang sudah tadi aku jelaskan, banyak sekali tantangan ya yang ada di FKUI itu, FKUI khususnya karena aku di FKUI, dan mungkin di kedokteran lain juga sama, di mana harus banyak belajar sering-sering, kemudian juga ujiannya juga sering, ada banyak keterampilan yang harus dipelajarin, tapi teman-teman jangan khawatir, karena support system di FKUI itu sangat kuat ya menurut aku, di mana solidaritas angkatannya itu sangat erat. Jadi kami itu satu angkatan selalu saling membantu dalam belajar. Jadi jangan takut untuk belajar sendirian di FKUI karena ada yang namanya seksi pendidikan, di mana seksi pendidikan ini tugasnya adalah menyediakan materi-materi belajar. Misalnya ada bikin rangkuman bersama. Jadi ada rangkuman yang khusus bisa dibaca oleh satu angkatan. Ada juga rekaman kuliah bersama, seperti itu. Ada juga misalnya latihan-latihan soal kalau mau ujian itu difasilitasi oleh seksi pendidikan, dan seksi pendidikan ini asalnya dari angkatan juga gitu. Ada juga karena kami ini sangat menekankan kesejawatan atau solidaritas, kekeluargaan kami juga sangat erat. Jadi kalau ada apa-apa tuh pasti ada teman yang bantu gitu. Jangan pernah takut sendirian kalau di FK. Karena memang nanti ketika sudah menjadi dokter nggak akan bisa kerja sendiri. Dokter harus bisa bekerja sama dengan teman-temannya gitu. Selain itu yang saya sangat bersyukur di FKUI juga awareness atau perhatian terhadap kesehatan mentalnya juga sangat baik. Jadi di FKUI ini ada namanya teman bicara. Ini adalah fasilitas kesehatan mental di mana kita bisa konsultasi dengan psikiater atau spesialis kejiwaan sehingga memastikan bahwa kesehatan mental kita tuh terjaga gitu. Nah, ada juga beasiswa nih teman-teman. Tadi kan sebenarnya uang kuliah FKUI dibanding FK lain tuh termasuk yang paling murah ya, cuma 7,5 juta gitu per semester, dibandingkan FK lain yang mungkin bisa puluhan juta gitu. Nah, sudah murah pun di FKUI itu masih banyak sekali kesempatan mendapatkan beasiswa. Jadi itu biasanya akan didata oleh BEM-nya, siapa saja yang membutuhkan, nanti kita tinggal daftar aja gitu. Oke, terus untuk kegiatan non-akademisnya, di FKUI ini jangan takut cuma belajar doang, karena masih banyak sekali kegiatan mahasiswa lainnya. Ada badan kemahasiswaan, ada 8 organisasi, dan ada 4 badan rohani. Nah, organisasi ini juga ada seperti BEM atau OSIS ya, kalau misalnya di SMA. Ada juga tim bantuan medis atau yang biasanya berkecimpung dengan gawat darurat atau bencana alam, hal-hal seperti itu. Kemudian ada juga tim yang kepenelitian, ada tim yang suka menulis, banyak sekali kegiatan mahasiswa di FKUI. Kalau aku sendiri, dulu aku bergabung di BEM FKUI, salah satu pengalaman menarikku adalah waktu itu aku ikut demonstrasi, ngebantuin teman-teman yang ada di Fakultas Kedokteran Papua. Waktu itu mereka sempat berhenti perkuliahannya karena nggak ada dana, akhirnya anak-anak FKUI itu membantu gitu, mengadvokasikan ke kementerian supaya mereka dibantuin, dan akhirnya berhasil, mereka akhirnya bisa kuliah lagi gitu. Itu pengalaman yang berkesan banget buat aku. Kemudian ada juga paguyuban. Jadi paguyuban ini biasanya buat teman-teman yang berasal dari daerah, jangan khawatir nggak ada teman, karena di FKUI itu berasal dari Sabang sampai Merauke. Pokoknya semua provinsi itu ada gitu.
kalaupun nggak ada semua provinsi, ada satu pulau lah setidaknya gitu. Nah itu biasanya berkumpul di paguyuban daerah. Nah biasanya mereka suka ada kegiatan kalau kumpul-kumpul atau pulang bareng seperti itu. Ada juga bakti sosial. Biasanya kami sering sekali melakukan bakti sosial, terjun ke masyarakat, melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah ini juga sebagai ajang latihan ya, bagaimana menjadi berkomunikasi dengan pasien gitu. Ada juga art show, yang dibawa ini adalah yang art show, FKW art show atau unjuk rasa, di mana ini semua FKW itu unjuk bakat di bidang seni gitu. Jadi walaupun anak FK tetap bisa juga gitu menyalurkan bakatnya di bidang seni gitu. Oke, kemudian best moments aku, pengalaman menarik aku selama di FKUI sebenarnya banyak banget, cuma kalau boleh milih aku sendiri merasa aku sangat menyukai periode aku koas, karena seperti yang tadi udah aku jelasin, aku sangat senang dengan kenyataan bahwa apa yang aku pelajarin itu ternyata nggak sia-sia, nggak cuma buat dihafal doang, nggak cuma buat ujian doang, tapi ternyata ada pasien yang bisa aku bantu gitu dengan ilmu yang aku punya gitu. Jadi di koas ini juga aku banyak sekali melakukan hal untuk pertama kalinya, misalnya pertama kalinya lihat orang melahirkan, atau pertama kalinya menjahit langsung di kulit manusia gitu. Karena biasanya di sponge doang, tapi di koas ini aku berkesempatan masuk kamar operasi dan ya menjahit lah. Kemudian waktu wisuda kemarin, alhamdulillah aku dipercaya jadi wakil wisudawan dan memberikan pidato. Itu kesempatan yang sangat berharga sekali buat aku. Kemudian aku juga sempat konferensi ilmiah di Paris tahun lalu. Kemudian yang paling berkesan banget sebenarnya adalah waktu aku pertukaran pelajar ke Belanda. Jadi waktu itu aku menjalani pertukaran pelajar selama 1 semester di Leiden University Medical Center di kota Leiden di Belanda. Nah, dan itu semua ditanggung oleh FKUI gitu, dari mulai biaya hidup, tiket pesawat, terus akomodasi, dan aku juga nggak bayar SPP di sana. Jadi ini adalah suatu kesempatan yang sangat berharga. Aku awalnya mikir kalau mau ke luar negeri itu harus masuk kelas internasional dan itu mahal kan. Nah, tapi ternyata ketika aku udah masuk, ada loh peluang-peluang beasiswa seperti ini, di mana FKUI bekerja sama dengan universitas luar dan bahkan itu dibiayai oleh FKUI-nya gitu. Jadi waktu itu kebetulan syaratnya sebenarnya nggak banyak. Syaratnya itu IPK di atas 3,5, kemudian ada motivation letter, kemudian ada proses wawancara dan skor IELTS gitu. Jadi di sana selama 1 semester aku belajar dengan teman-teman, satu kelas isinya cuma 20 orang. Tapi memang konsekuensinya aku harus mundur mundur 1 semester, di mana misalnya teman-teman aku tuh 3,5 tahun, aku selesai sarjananya 4 tahun gitu. Tapi ya nggak apa-apa dibandingkan dengan pengalaman yang aku dapat selama di Belanda itu. Oke, untuk tips dan trik, ini tips dan trik bagaimana cara masuk FKUI dan bagaimana bertahan, karena menurut aku sama-sama susah. Jadi yang pertama adalah tentukan target. Dulu aku mau FKUI dari aku kelas 6 SD, dan mulai kelas 1 SMA aku tahu, oh FKUI itu sesusah itu gitu. Jadi aku pasang target setinggi-tingginya, ya aku maunya FKUI gitu. Jadi dengan pasang target yang tinggi, kita akan menyusun bagaimana strategi yang baik untuk mencapai target itu. Nah, tapi kita kan cuma bisa berusaha, hasil kan Allah yang nentuin gitu ya. Jadi menurutku nggak apa-apa kita tentukan target setinggi-tingginya dan jangan minder sama target yang kita buat sendiri. Justru itu jadi motivasi kita. Karena kalau kata Soekarno, gantungkan mimpimu setinggi langit, kalau gagal kamu akan jatuh di antara bintang-bintang gitu. Kemudian yang paling penting adalah berusaha dan evaluasi diri. Rumus yang selalu aku pegang, kita selalu punya 2 kali kesempatan berdoa dibandingkan belajar. Di mana berdoa itu bisa sebelum ujian dilaksanakan, misalnya teman-teman nanti UTBK, dan setelah teman-teman melaksanakan ujian UTBK kan, sambil menunggu pengumuman. Itu kita punya kesempatan 2 kali berdoa lebih banyak dibandingkan belajar. Nah, kita juga harus pandai-pandai bagaimana kita mengevaluasi diri. Nah, evaluasi diri ini bisa dilakukan dengan cara mengikuti banyak tryout. Dulu aku ingat banget waktu aku persiapan masuk FKUI, aku ikut banyak sekali tryout, dan juga aku mencicil materinya jauh-jauh hari. Dulu aku sering banget nongkrong di tempat les gitu ya, lama banget dari pagi sampai malam buat belajar. Nah, kalau sekarang kan enak banget ya, udah ada
platform-platform video pembelajaran yang bisa kalian akses daring gitu, dan videonya bisa diulang-ulang, contohnya di AdSense ini gitu. Jadi itu menurut aku sangat membantu teman-teman untuk bisa masuk ke kampus yang teman-teman inginkan. Kemudian pintar mencari peluang, kalian harus tahu apa sih tips, apa sih jalur masuknya itu seperti apa. Kalau misalnya nggak bisa jalur ini, bisa jalur mana lagi, itu tuh emang harus dicari dengan riset sebanyak-banyaknya. Dan yang paling penting juga adalah cari teman berjuang. Ini adalah poin yang menurut aku sangat bermanfaat ya buat aku. Dulu aku punya kelompok belajar waktu buat nyiapin SBMPTN, dan itu tiap hari kami diskusi soal. Karena aku yakin kita tuh nggak bisa mempelajari semua materi sendirian. Kalau misalnya kita belajarnya bareng-bareng, ada materi-materi yang bisa diajarin sama teman atau di-cover sama teman gitu. Dan dengan kita belajar dengan orang lain, kita juga bisa nih mengukur kemampuan kita, apakah kita sebenarnya udah bisa atau sebenarnya kita masih perlu belajar lagi gitu. Oke, mungkin sekian dari aku. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan ditunggu di FKUI atau di FK manapun yang teman-teman mau. Gitu. Kalau ada pertanyaan, bisa dilanjutkan di sesi setelah ini, atau nanti kalian bisa kontak aku di Instagram, di email, atau bisa juga lihat YouTube aku di Fona Karina. Terima kasih teman-teman, selamat pagi. Oke, terima kasih kepada Kak Fona. Presentasinya sangat menarik sekali ya teman-teman. Nah, sekarang kita buka sesi tanya-jawab. Jadi untuk sesi pertama ini, Kakak akan buka untuk 2 pertanyaan dulu ya. Setelah itu kita persilakan kepada narasumber untuk menjawabnya. Bagi yang ingin bertanya, silakan klik tombol raise hand-nya. Nah, nanti Kakak tolong kalau Kakak sudah sebutkan namanya, baru di unmute mikrofonnya ya. Ada pertanyaan? Coba di raise hand. Ayo, pertanyaannya. Nah, silakan Siti Fatimah. Oke. Kepada Siti Fatimah, sebutkan nama dan asal sekolah, lalu pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Salam. Aku namanya Siti Fatimah Zahra dari Mandua Bekasi. Sekarang aku kelas SMA. Oke, pertanyaannya? Ya, aku mau bertanya sama Kak Fona, boleh? Oke. Iya, jadi aku tuh kan maksudnya ngambis banget buat masuk FKUI. Pokoknya serba FKUI deh, sampai semua paper FKUI semua gitu. Terus HP juga profilnya FKUI. Nah, di situ aku kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau masuk fakultas kedokteran itu nilai apa aja sih Kak yang harus tinggi? Terus kayak boleh nggak sih kalau masuk FK tuh pakai kacamata? Soalnya kan aku minus. Kayak takutnya ada pengurangan nilai di tesnya atau gimana gitu. Makasih Kak Fona. Oke, berarti pertanyaannya nilai apa saja dan boleh nggak ya Kak pakai kacamata? Oke, nah pertanyaan keduanya kepada Siti Fatimah boleh di mute dulu ya mikrofonnya. Kepada Sayyidah Mutiah boleh silakan di-on-kan mikrofonnya. Oh, nggak jadi nanya, Sayyidahnya. Silakan Sayyidah. Oke, kita next dulu aja ya. Kita next dulu aja ya ke penanya selanjutnya, yaitu kepada Mbak Sinta. Kepada Adik Sinta boleh di unmute mikrofonnya. Sinta N. Mungkin apa dari host, Kak? Perlu di unmute. Ya? Apa dari administratornya? Ya, di unmute belum yang Sinta. Ya, sebelumnya terima kasih Kak Fona dan Kak Raisa tadi udah ngasih materinya bagus banget. Aku izin nanya ke Kak Fona boleh ya Kak? Jadi kan dari PPT yang Kak Fona jelasin tadi, setelah
mendapatkan gelar sarjana kedokteran itu kan harus ngejalanin internship biar dapat surat izin praktik gitu ya Kak. Nah, kalau seandainya setelah dia dapat gelar sarjana kedokteran itu terus dia nggak ngelakuin internship itu, apa akan berguna Kak gelar sarjana kedokteran itu? Terima kasih Kak. Terima kasih juga kepada Sinta. Nah, kita tahan dulu ya di 2 pertanyaan. Kita persilakan kepada Kak Fona untuk menjawab. Pertanyaan pertama dari Siti Fatima. Pertanyaannya, nilai apa saja yang harus tinggi ya Kak untuk masuk FKUI? Dan boleh nggak Kak kecamataan? Apakah akan mengurangi nilai? Silakan Kak Fona. Iya, terima kasih Siti dan Sinta atas pertanyaannya. Aku jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Jadi nilai apa saja yang dibutuhkan gitu ya untuk masuk FKUI? Mungkin ini lebih ke SNMPTN ya, karena kalau SBMPTN dan SIMAK itu kan sistemnya ujian dan kuota gitu. Jadi kalau misalnya memenuhi kuotanya ya masuk, kalau enggak ya enggak gitu kan. Kalau SNMPTN sejujurnya sampai sekarang aku juga nggak tahu apa yang dicari oleh universitas dalam ini SNMPTN itu. Cuma mungkin yang bisa aku lihat dari teman-temanku ya, dari teman-temanku yang keterima SNM itu, mereka biasanya nilainya tuh selalu stabil gitu. Selalu stabil naik, nggak ada yang turun banget. Dan menurutku itu lebih dilihat secara general, nggak ada suatu mata pelajaran tertentu yang lebih dilihat, karena itu ibaratnya kayak ranking-rankingan sekolah juga gitu, atau melihat alumni. Banyak sekali faktor yang bisa menentukan seseorang diterima atau enggak di SNMPTN gitu. Nah, jadi menurut aku, kalau aku pribadi sih sebenarnya menyarankannya SNMPTN itu daftar lalu lupakan gitu. Jangan berharap banyak kayak SNMPTN, karena kalau berharap banyak kita nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi gitu. Ada orang yang temanku kayak nilainya udah ranking 2 angkatan nggak keterima juga gitu, tapi nggak ada yang tahu kenapa. Jadi menurutku sih saranku lebih fokus ke SBMPTN dan SIMAK UI-nya gitu. Dan itu kan kita harus gede-gede nilai ya, apalagi kalau SBM dan SIMAK tuh ada nilai minus gitu. Jadi menurutku lebih fokusin ke situ. Terus untuk yang kacamata itu tenang aja, banyak banget, kayaknya hampir semua anak FK tuh minus juga gitu loh, yang pakai kacamatanya tebal-tebal. Itu nggak ada hambatan sama sekali. Cuma memang pada saat nanti kita masuk, yang wajib itu buat dokter adalah nggak boleh buta warna. Karena bahaya banget kan kalau dokter buta warna. Jadi yang penting nggak buta warna. Kalau misalnya minus itu kan masih bisa dikoreksi dengan kacamata. Jadi ya nggak apa-apa. Aku juga minus kok. Gitu. Oke, untuk Sinta ya tadi pertanyaannya tentang kalau misalnya nggak internship atau mungkin nggak koas gitu ya, dengan sarjana kedokteran aja apa sih yang bisa dilakukan gitu. Nah sebenarnya boleh-boleh aja sih, nggak ada yang melarang gitu kalau emang S1 dapat sarjana kedokteran terus udah gitu nggak melanjutkan koas. Cuma ya memang konsekuensinya nggak bisa jadi dokter dan nggak bisa praktek gitu. Kalau sarjana kedokteran setahu aku bisa juga digunain buat misalnya S2 di luar negeri, itu biasanya mereka bisa dengan ijazah S1 aja gitu. Cuma memang kalau di Indonesia sendiri mungkin lebih jarang ya yang bergerak misalnya di rumah sakit gitu. Itu biasanya membutuhkannya kualifikasinya dokter gitu. Kalau sarjana kedokteran mungkin lebih ke asisten penelitian atau mungkin dosen di bidang biomedis gitu ya, atau mungkin bisa di manajemen rumah sakit gitu. Tapi kalau untuk sesuatu hal yang sifatnya praktik, klinik, yang berhubungan dengan pasien itu nggak bisa digunain sarjana kedokterannya, dan memang harus dokter umum dulu. Nah, kalau misalnya nggak internship, itu konsekuensinya kita tidak mendapatkan surat izin praktek dari Kemenkes, dan itu berarti kita nggak boleh praktik juga gitu di rumah sakit. Jadi maksudnya kalau kita praktik itu bertentangan dengan hukum dan itu bisa dipenjara juga gitu. Jadi nggak boleh kalau nggak internship. Jadi memang internship itu wajib karena itu adalah suatu upaya juga buat dari Kemenkes buat menyamaratakan jumlah dokter di seluruh Indonesia gitu. Oke, apakah menjawab?
Terima kasih ya Kak Fona, jawabannya sangat jelas sekali. Nah, tadi kita sudah menerima 2 pertanyaan tentang jurusan kedokteran. Sekarang kita buka pertanyaan untuk jurusan psikologi nih. Jurusan psikologi ya pertanyaannya ya. Oke, kepada Yurin dipersilahkan. Terima kasih Kak Husna. Saya Yurin. Sebelumnya juga terima kasih kepada Kak Fona dan Kak Raisa atas materinya karena bermanfaat sekali bagi saya. Dan saya ingin bertanya kepada Kak Raisa. Tadi Kakak sudah menjelaskan kalau S2 itu dibedakan ada yang profesi dan magister. Nah, untuk yang magister itu apa yang dipelajari dan peluang kerjanya itu seperti apa, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih ya Yurin. Nah, di sini juga ada pertanyaan yang sangat menarik sekali nih Kakak baca di kolom komentarnya ya. Jika jurusan IPA masuk psikologi sosum, itu bisa SBMPTN nggak, bisa SNM nggak Kak, atau harus SBMPTN? Nah, jadi kita silakan kepada Kak Resa untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Maaf Kak Husna, boleh diulang Kak? Pertanyaan yang kedua tadi agak terputus. Oke. Jika di SMA-nya IPA ingin masuk psikologi yang sosum nih Kak, boleh nggak Kak lewat jalur SNM? Apakah harus SBMPTN? Nah, seperti itu Kak. Oke, terima kasih Yurin. Dan satu lagi pertanyaan dari siapa tuh tadi Kak? Dari Ofra Mustafa. Oke, dari Ofra. Ofra dan Yurin, terima kasih banyak ya pertanyaannya. Jadi yang pertama dulu, tadi dari Yurin ya, jadi magister itu kan ada 2 gitu. Jadi kalau kita sudah lulus S1 gitu ya, ada 2 S2 yang bisa kita tempuh di psikologi. Jadi yang pertama itu ada magister terapan namanya. Ada juga sih sebenarnya nanti magister science ya. Yang ketiga itu magister profesi. Jadi bagi kalian yang ingin mau jadi psikolog gitu ya, entah itu psikolog perusahaan, entah itu jadi psikolog anak, entah jadi psikolog dewasa gitu ya. Nah, itu harus menempuh pendidikan magister profesi klinis namanya. Kalau ingin menjadi psikolog perusahaan, kalau ingin jadi klinis itu magister klinis ya. Tapi kalau ingin jadi S2-nya itu industri organisasi, jadi perusahaan itu magister industri dan organisasi. Kalau kalian ingin jadi psikolog pendidikan, kalian ambillah magister profesi pendidikan gitu. Jadi kalau ingin jadi psikolog anak ya ambillah magister peminatan psikologi anak gitu ya. Kalau di UI itu masih dibedakan. Masih kalau saya dulu lulusannya magister profesi klinis dewasa. Jadi saya akhirnya jadi psikolog klinis dewasa. Jadi kalau ingin jadi psikolog anak, jadi ngambilnya magister profesi klinis anak gitu. Kalau pendidikan ya magister profesi pendidikan, kalau PIO ataupun industri organisasi itu ambillah magister profesi psikolog industri organisasi gitu ya. Yang kedua, selain magister profesi, kalian bisa ngambil magister terapan. Jadi magister terapan ini lebih ke praktisi. Lulusnya itu sebagai praktisi. Katakan kalau di UI itu ada magister terapan pendidikan anak usia dini gitu ya. Nah, jadi kalian akan jadi peluang kerjanya praktisi anak usia dini gitu. Yang kedua ada magister sumber daya manusia. Nah, akan jadi praktisi di bagian SDM juga gitu. Jadi inilah beberapa magister yang bisa kalian ambil. Yang ketiga bisa jadi ambil magister sains. Jadi kalau psikologi yang sains itu jadi lebih kepada riset-riset sih sebetulnya gitu. Nah, ada 3 ini, tapi 2 magister terapan sama magister sains itu lulusannya bukan psikolog gitu. Jadi kalian tidak akan jadi psikolog kalau ngambil itu. Jadi kalau ingin jadi psikolog ambillah magister profesi. Entah peminatan apapun yang tadi ada klinis, ada PIO, ada pendidikan gitu. Nah, itu peluang kerjanya. Jadi praktisi, entah itu praktisi, entah itu researcher itu peneliti, atau ya kalian akan jadi psikolog ataupun konsultan di perusahaan gitu ya. Yang kedua pertanyaan dari Ofra, anak IPA bisa masuk psikologi sosum nggak gitu. Sejujurnya saya anak IPA sih dulu SMA-nya ya. Jadi anak IPA bisa banget untuk masuk psikologi sosum. Jadi
Tapi memang ada beberapa penyesuaian-penyesuaian selama perkuliahan mungkin ya. Jadi kita tidak akan bertemu lagi tuh yang namanya fisika gitu ya. Mungkin kalau kalian gemarnya fisika, jadi nggak akan ketemu lagi fisika. Nah, yang jelas akan bisa lewat jalur SBMPTN gitu. Nah, bisa nggak sih SNM? Zamannya saya bisa. Ya, saya adalah produk SNM. Mohon maaf nih teman-teman yang sosum kayaknya pada marah nih kayaknya gitu ya. Saya ngambil lahan gitu ya. Tapi zamannya saya, ingatlah teman-teman, mohon maaf saya itu generasi yang lalu gitu ya. Jadi saya itu adalah angkatan pertama SNMPTN undangan. Ya, dulu tuh namanya PMDK. Ya, setelah PMDK itu kan diganti SNMPTN undangan. Nah, saya itu angkatan pertama. Saat itu angkatan pertama itu boleh memilih mau lintas jurusan gitu ya, ataupun tetap di jurusan IPA. Nah, saya akhirnya memilih psikologi karena saya sudah jengah sama fisika gitu. Jadi saya tidak ingin perkuliahan yang ada fisika-fisikanya gitu. Jadi akhirnya saya memilih jurusan di Soshum gitu ya. Dan saya waktu itu sebenarnya saya ingin jadi masuk ke kedokteran sih Kak Fona waktu itu. Cuman saya rasa kayaknya nih belum mumpuni untuk jadi dokter, tapi saya memang arahnya itu bukan lebih kepada ingin psikologinya gitu. Lebih kepada ingin psikisnya gitu. Jadi saya cari ternyata psikologi itu kayaknya cocok nih untuk saya, dan saya jalanin ternyata memang seru ya gitu kan. Jadi bisa aja gitu ya. Kalau sekarang bisa nggak SNM itu ambil lintas jurusan? Tergantung sekolah ya kalau menurut saya. Jadi tergantung sekolah. Jadi kalau sekolahnya mengizinkan mungkin bisa, tapi rata-rata sekarang sekolah sudah boleh, mungkin ada beberapa sekolah yang hanya membolehkan sesuai jurusan. Jadi kalau mau IPA, SNM-nya harus IPA. Kalau Soshum berarti SNM-nya juga harus Soshum gitu. Tapi kalau SBM ya kalian dengan nilainya kalian sendiri boleh memilih apapun gitu. Terima kasih. Oke, sudah jelas banget ya jawabannya dari Kak Raisa. Nah, barusan Kakak juga baca nih kolom komentar, mungkin masih ada sangkut pautnya dengan jurusan psikologi, sosum dan sainteknya. Jadi ada yang bertanya, Kak Raisa mau tanya, kalau ambil psikologi klinis dari sarjana psikologi, saintek apa bisa? Matkulnya apa aja, Kak? Nah, Oke, berarti ini mungkin maksudnya dulu S1-nya sarjana di bagian ini ya, peminatan saintek di universitas gitu ya? iya. Oke. Nah, jadi untuk mengambil psikologi klinis kita boleh dari universitas manapun. Jadi bebas. Kan kalau saintek itu psikologi ada dari Unpad ya. Ada Unpad, yang saya tahu aja ya, Unpad, lalu ada Universitas Andalas di Padang, terus juga saya lupa deh ada beberapa yang psikologinya itu saintek gitu. Nah, ketika kalian mau ambil magister profesi bebas dari universitas manapun, boleh Soshum gitu ya, boleh yang dari saintek juga. Jadi yang penting lulusan SPSI, yang penting sarjana psikologi. Jadi kalau mau kita jadi psikolog gitu ya, mau lanjutin magister profesi dan akhirnya jadi psikolog, itu harus sarjana psikologi. Tapi kalau magister terapan tadi, ya sama yang sains, itu nggak harus psikologi. Jadi boleh dari, contohnya kalian jurusan sosiologi, atau kalian dari jurusan kalian jurusan dari ilmu sosial gitu ya, ilmu politik gitu. Nah kalian mau ngambil magister terapan psikologi itu boleh. Jadi yang hanya mewajibkan harus S1-nya sarjana psikologi itu adalah program pendidikan S2 profesi psikolog gitu. Kita tambah satu pertanyaan lagi ya. Coba masih ada yang mau bertanya, coba di raise hand atau boleh juga diketikkan di kolom komentarnya, di kolom chatnya. Nah, ada nih dari Wulandari, kepada Wulandari dipersilahkan. Silahkan di unmute mikrofonnya. Halo. Ya, silahkan. Selamat pagi, Kak. Pagi. Nama aku Milan, aku dari Lembang, Bandung. Aku pengen nanya, kalau misalkan S1-nya psikologi, terus S2-nya kita ambil bisnis, apakah itu bisa?
Oke, terima kasih ya Wulandari. Silakan Kak Raisa, Ya, Kak. dijawab pertanyaannya. Jawabannya bisa banget gitu ya. Jadi bisa aja. Jadi contoh nih kalian S1-nya psikologi, S2-nya mau ngambil magister manajemen gitu ya, MM gitu. Nah itu bisa banget kok gitu. Karena tidak ada prasyarat-prasyarat tertentu gitu ya, kecuali memang kalau programnya profesi gitu. Jadi kalau kalian S1-nya psikologi, mau ambil S2-nya jurusan apapun itu boleh banget. Nah itulah salah satu juga keuntungan gitu ya. Sebenarnya psikologi itu ya bisa ngambil apapun gitu ya. Jadi bisa di ranah apapun juga gitu. Jadi jangan takut gitu ya untuk meraih mimpinya kalian. Tadi banyak quotes yang menyentuh banget Kak Fona dari presentasinya gitu ya. Jadi mimpi itu gantungkan setinggi-tingginya gitu. Jadi apapun yang kalian lakukan sekarang, perjuangan yang kalian lakukan saat ini itu tentunya akan mempengaruhi masa depan kalian nantinya gitu. Yang penting usaha yang kuat gitu ya. Kak Fona sudah berikan trik mungkin bahas soal, mungkin juga kalian bisa belajar dari berbagai platform-platform gitu ya. Dan juga sekarang juga banyak pembelajaran yang bisa kalian raih dimanapun, diskusi-diskusi soal atau apapun itu gitu. Dan carilah support system, tadi Kak Fona bilang juga, support system itu teman-teman yang juga katakan gini ya, Kak ada teman-teman yang ngeledekin aku ambis gitu ya. Teman-teman perlu ambis untuk meraih mimpi kalian sebenarnya gitu ya. Jadi ya ini saatnya kalian berjuang beberapa bulan ini sampai ketika nanti kalian lihat kan tadi hasil pengumuman Kavona gitu ya, ada tulisan selamat diterima di perguruan tinggi yang kalian inginkan, tuh bahagia banget saat itu. Kalian tidak hanya membahagiakan diri kalian, tapi juga membahagiakan mungkin orang-orang di sekitar kalian. Dan jangan khawatir gitu, Kavona juga cerita bahwa SNM, SBM fail ya Kak, gitu, belum rezeki gitu, tapi percayalah semuanya itu kalau hasil kalian mengeluarkan hasil maksimalnya kalian, usahanya kalian gitu ya. Nah, itu juga akan masa depan kalian itu juga akan bergantung dari usaha-usaha yang kalian lakukan ke depannya. Jadi jangan takut untuk bermimpi, mulai sekarang karena UTBK sudah ada waktunya gitu ya, mulai persiapkan diri kalian, atur manajemen waktu dengan baik. Sekarang kalau nggak salah infonya nggak ada UN ya, sudah tidak ada UN, kelulusan bergantung dari sekolah, jadi mungkin bebannya kalian masih tidak terlalu seberat dulu. Kalau zamannya saya itu masih ada UN, gitu ya. Kak Fona mungkin ada UN ya, Kak? Jadi Ada dulu ada UN, ada masih gitu. ada UN. Nah, kami itu adalah generasi ya, generasi yang ditentukan kelulusannya oleh UN gitu. Jadi kalau nggak lulus UN ya nggak masuk perguruan tinggi gitu. Jadi kan kalau sekarang tuh sudah dipermudah. Jadi kelulusan sudah presentasi terbesar ada dari sekolah. Jadi prepare sebaik mungkin untuk UTBK-nya, untuk ujian mandirinya dimanapun ya. Tidak hanya mungkin karena kami background-nya dari UI, tidak hanya di UI, dari universitas manapun yang kalian inginkan. Jadi kedepannya kami harap siapa tahu gitu ya bisa bertemu di kampus impiannya kalian ya, mungkin salah satunya di UI ya, Kak Fana ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Oke, terima kasih jawabannya Kak Raisa dan Kak Fona. Nah, mungkin ini adalah akhir dari sesi tanya jawab kita ya. Tadi Kakak baca di kolom komentar itu ada yang bertanya, Kak, gimana sih caranya untuk bisa akses gratis di websitenya adsense.id? Oke, bagi yang kurang jelas, tadi tutorialnya kita ulang sekali lagi ya, untuk akses gratis di website adsense.id. Sebentar ya. Kakak izin untuk share screen ya. Nah, oke.
Nah, ini tampilan depan dari websitenya adsense.id. Oke. Teman-teman bisa menuju ke tombol coba gratis. Diklik coba gratisnya. Oke. Akan muncul tampilan, nah seperti ini. Teman-teman harus pilih dulu jenjangnya, jenjang pendidikannya. Jadi kalau teman-teman pilihnya SBMPTN, maka akan gratis di jenjang SBMPTN. Oke. Selanjutnya, di sini ada beberapa paket yang ditawarkan, tapi tenang saja, ini cuma tidak perlu dikhawatirkan pembayarannya ya, karena untuk peserta webinar itu gratis akses 7 hari. Oke, nah coba pilih yang paket pertama. Yang untuk 1 bulan. Nah, di sini teman-teman harus masukkan dulu nih email sama nomor handphonenya. Oke, mungkin kita ini dulu ya, kakak close dulu ya share screen-nya, supaya tetap menjaga kerahasiaan nomor telepon dan emailnya. Jadi, teman-teman bisa masukkan email dan nomor telepon. Oke. Nah, ada sedikit kesalahan teknis nih teman-teman. Jadi setelah dimasukkan email nomor telepon, nanti teman-teman akan diarahkan untuk login. Dan kita kan tadi masukin email, nomor telepon, dan password. Jadi pas login, teman-teman tinggal masukkan email dan passwordnya. Lalu teman-teman sudah bisa akses 7 hari gratis di websitenya adsense.id. Teman-teman bisa akses video-video pembelajaran SBMPTN secara gratis. Menarik sekali ya. Oke, kita ingatkan kembali bahwa webinar ini merupakan satu rangkaian acara. Jadi ini adalah webinar pertama kita dengan jurusan psikologi dan kesehatan. 2 minggu lagi kita akan buka lagi webinar selanjutnya dengan jurusan yang berbeda. Nah, penasaran kan jurusannya apa saja? Teman-teman bisa pantengin terus di Instagramnya adsense.id ya. Jadi di sana nanti akan diinfokan, akan dibahas tentang jurusan apa lagi nanti nih di webinarnya TED-Talk. Nah, tadi ada yang nanya juga, Kak, mata webinar kali ini akan di-share nggak, Kak? Iya, kita share ya di YouTube-nya adsense.id. Jadi bisa di adsense atau adtalk. Teman-teman cari saja di YouTube ya. Oke, mungkin ini akhir dari perjumpaan sesi kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di adsense.id. Semoga bermanfaat ya ilmu-ilmu yang sudah didapatkan, informasi-informasi yang sudah didapatkan, dan bisa membantu teman-teman untuk memberi gambaran nih mau pilih jurusan apa saja, mau pilih jurusan apa nanti di perkuliahannya. Oke, akhir kata Kak mohon maaf atas kalau ada salah dan kata, dan sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Kak. Iya, boleh silakan tinggalkan ruangan itunya ya, ruangan Zoom-nya ya.